Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih tentang Allah membebani manusia, membebani makhluknya itu sesuai dengan kemampuannya. Membebani sesuatu itu sesuai dengan kemampuan yang dibebani. Di mana Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, idza amartukum bisai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan melakukan sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian pada saat diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, ada orang yang bertanya sampai mengulang-ulang tanyanya. Ketika orang itu bertanya sampai-sampai Rasulullah memalingkan diri dari orang itu. Maksudnya jangan tanya lagi, tapi masih nanya juga. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, pertanyaan itu ada 3 macam. Ada pertanyaan yang wajib, ada pertanyaan yang wajib kifayah. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga pertanyaan yang tidak ada perintahnya. Artinya tidak diperintahkan untuk dirinya dan juga tidak diperintahkan untuk orang lain. Maka kali ini kita akan meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus salis, pertanyaan yang ketiga. Ayyas ala an syai'in lam yujibhullahu alaihi wala ghairihi. Bentuk pertanyaan yang ketiga adalah seseorang bertanya tentang sesuatu, akan tetapi pertanyaan itu sesungguhnya tidak diwajibkan untuknya dan juga tidak diwajibkan untuk orang lain. Bagi dirinya tidak wajib bertanya, bagi orang lain juga tidak wajib bertanya. Kalau sebelumnya pertanyaan yang diajukan, yang fardu kifayah, itu bukan wajib bagi dirinya tapi wajib bagi orang lain. Artinya begini, untuk dirinya ilmu yang akan diperoleh itu tidak seberguna untuk orang lain. Artinya orang lain sangat mengharapkan ketetapan ilmu yang dimintanya dari orang tersebut, sementara orang itu belum tahu. Makanya dia bertanya. Yang seperti ini hukumnya fardu kifayah. Seperti apa? Ketika seorang hakim mau memutuskan suatu perkara dan dia belum tahu ilmunya itu, maka dia belajar dulu kepada seniornya, belajar dulu kepada orang yang mengetahuinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dia tahu dan dia memahami permasalahan itu, baru dia laksanakan keputusannya, sehingga keputusannya menjadi adil, tidak timbang sebelah, tidak berat sebelah. Dan juga hukumnya adalah fardu kifayah. Seseorang ketika dimintai fatwa, lalu dia belum tahu bagaimana ketentuan dari pertanyaan orang tersebut, lalu dia bertanya kepada seniornya, orang yang mengetahuinya. Supaya apa? Ketika memberi fatwa tidak salah. Ketika ditanya, Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Dijawabnya karena nggak tahu rukun wudhu itu ada 2, yaitu muka dan
tangan. Jadi kalau sholat basuh muka sama tangan saja. Berapa banyak orang disesatkan dengan fatwanya itu. Sementara Al-Quran menyebutkan rukun wudhu yang wajib dibasuh itu ada 4. Yang wajib dibasuh nih. Kalau seluruhnya kalau kita kan 6. Tapi yang wajib dibasuh ada 4. Idza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. 4 yang harus dibasuh. Lantaran dia belum bertanya, maka langsung dijawab 2, muka dan telapak tangan. Jadi yang 2 kemana itu? Yang seperti ini dikhawatirkan salah memberikan fatwa, maka hukumnya fardu kifayah, seseorang bertanya kepada orang yang tahu. Sementara yang ketiga ini tidak wajib bagi dirinya dan juga tidak wajib bagi orang lain. Artinya tidak banyak manfaatnya untuk dirinya, juga tidak banyak manfaat untuk orang lain. Andaikan dijawab itu pertanyaan itu. Wa ala hadza humilal hadisu. Dan hadis yang dimaksud di dalam hadis yang ke-9 ini yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis ini, yang dimaksud dari hadis ini dijelaskan pada pertanyaan yang ketiga ini. Li'annahu qad yakunu fi su'ali tartibu masyaqqatin. Karena kadang-kadang lantaran bertanya-tanya seperti itu akan menimbulkan kesulitan. Waktu tidak bertanya enggak sulit, tapi begitu bertanya malah sulit. Kenapa kok begitu? Li'annahu taklifun yahsulu, bisa babi taklifin yahsulu, karena ada sebab dari pertanyaan tadi berhasil memberikan beban. Artinya waktu kita tidak bertanya enggak terlalu sulit, begitu bertanya akan menambah kesulitan. Ketika umat Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi, banyak pertanyaannya. Sapinya sapi jantan apa sapi betina? Sudah disampaikan sapi jantan. Warnanya apa? Warnanya merah, warnanya kuning, atau warnanya putih? Dijawab lagi warnanya putih. Kemudian nanya lagi, sudah kayak gitu, sapinya sudah dipakai untuk membaca atau belum? Masih banyak pertanyaan yang seperti itu kan sulit nanti ketika dikatakan sapinya itu belum pernah dipakai untuk membaca, umpamanya begitu. Maka nanti akan dia cari sapi jantan yang warnanya kuning, kemudian tidak besar dan tidak kecil, kemudian dia belum pernah dipakai untuk membaca. Nah, kan sulit sendiri yang seperti itu. Itu namanya banyak nanya yang tidak ada untungnya. Oleh karena itu, hadis ini dijelaskan untuk tidak boleh banyak tanya yang tidak perlu. Walihada asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan wasakattu an asya'in rahmatun lakum fala tas'alu anha. Diamnya aku, maksudnya aku diam terhadap sesuatu, itu adalah rahmat bagimu. Ketika Rasulullah diam, itu adalah rahmat bagi kaum muslimin. Fala tas'alu anha. Jangan bertanya-tanya tentang yang sudah Rasulullah diamkan. Rasulullah enggak perintah apa-apa, dia malah nyari-nyari gitu. Enggak boleh yang seperti itu, karena akan menimbulkan kesulitan. Contohnya seperti apa? Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, lamma akala
lamma nazala, ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan karena Allah lah orang menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu ke Baitullah. Kemudian qala rajulun, ada orang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, naik hajinya ini tiap tahun atau gimana wahai Rasul? Nanya itu. Rasulullah enggak jelaskan, yang penting naik haji. Tidak dijelaskan setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, tidak dijelaskan begitu. Atau 5 tahun sekali, enggak dijelaskan seperti itu. Dia bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah menunaikan haji itu tiap tahun wahai Rasulullah? Fa'aradu anhu. Akhirnya Rasulullah berpaling darinya, tidak menanggapi pertanyaannya itu. Hatta a'ada marrataini aw salasan. Karena orang itu tidak menanggapi karena Rasulullah tidak menanggapi apa yang ditanyakan oleh orang itu, orang tadi bertanya lagi, akullu amin ya Rasulullah. Tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Nanya lagi, akullu amin ya Rasulullah, kayaknya maksa gitu. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Coba bayangkan Pak, andaikan naik haji setiap tahun, gimana kira-kira kita ini? Mungkin dalam kesulitan yang sangat besar. Daftar sekarang saja 34 tahun yang akan datang baru berangkat. Bagaimana mungkin bisa tiap tahun? Daftar tahun 2012 awal, baru tahun ini berangkat. Bagaimana mungkin bisa tiap tahun? Andaikan Rasulullah jawab iya tuh, wah, Masya Allah, kita banyak yang tidak bisa menjalankan kewajiban. Maka Rasulullah berpaling dari pertanyaan orang itu, didiamkan pertanyaan orang itu, tapi masih ngeyel, nanya terus. Sudah didiamkan begitu, masih nanya terus. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, wa ma yu'minuka an akula na'am. Apa yang membuatmu merasa aman menunaikan ibadah haji tiap tahun sekali? Setiap tahun menunaikan ibadah haji, apa yang membuatmu aman kalau aku mengatakan ya? Maksudnya apa yang membuatmu senang kalau menunaikan ibadah haji setiap tahun? Kita ada kewajiban seperti setiap hari kita sholat 5 kali. Sehari semalam kita sholat 5 kali. Ingat tuh, sehari semalam 5 kali. Bukan 5 hari sekali. Bukan, sehari semalam 5 kali. Kita sholat sehari semalam 5 kali. Bisa, karena kenapa? Bisa dilakukan di mana saja. Dimanapun kita berada bisa melakukan sholat itu. Tapi haji ini hanya boleh dilakukan ke tanah haram, ke Makkah. Enggak sah hukumnya seseorang menunaikan haji, naik haji ke Kerinci. Enggak sah. Dulu ada itu orang rame-rame naik haji ke Kerinci, pahalanya sama katanya gitu. Enggak tahu hadisnya dari mana itu. Kemudian terus diciduk oleh MUI dan dinyatakan sesat. Naik haji kok ke Kerinci. Kalau mau cari kayu manis ya boleh ke Kerinci. Kalau naik haji jangan sampai ke Kerinci. Naik haji sudah ditentukan oleh Rasulullah ke tanah haram. Caranya juga sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ada 3 macam cara naik haji itu. Yang pertama bisa tamattu, yang kedua bisa ifrad, yang ketiga bisa qiron. Apa itu tamattu? Tamattu itu nunaikan umrah dulu, namanya umrah wajib, baru haji. Itu rata-rata dilakukan oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena yang berangkat sangat banyak, jeda waktunya sangat panjang. Coba bayangkan Bapak, kalau kloter pertama
menunaikan hajinya itu haji ifrat. Berapa lama dia menahan ihram itu? Menahan ihram bisa 30 hari dia menahan ihram itu, pakai pakaian ihram. Ya kalau ibu-ibu nggak masalah, pakai jaket juga boleh. Bapak-bapak nih, cuman dua kain saja, tidak berjahit. Mana cuaca sangat dingin, nggak boleh pakai jaket. Gara-gara kita menunaikan haji ifrat, maka rata-rata orang Indonesia itu menunaikan hajinya rata-rata tamattu. Tamattu itu menunaikan umroh wajib dulu, kemudian baru menunaikan ibadah haji. Maka begitu kita dari sini sudah siap pasang ihram, kemudian turun di Mekah, kemudian langsung tawaf dan sa'i, tahallul, selesailah umroh kita. Gunting rambut, buka baju kita, dalam artian baju ihramnya ganti dengan baju biasa. Nunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah, masih 30 hari yang akan datang. Tanggal 10, tanggal 8 Zulhijjah, kira-kira 30 hari yang akan datang, baru pakai kain ihram lagi. Labbaik Allahumma hajjan, nunaikan ihram dengan niat haji. Kemudian di sini tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 di Mina, lontar jumrah, tahallul, buka kain lagi, buka baju ihram lagi. Enak seperti itu. Lah kalau kita pakai haji ifrat nggak bisa seperti itu. Mulai dari pertama sampai selesai haji dipakai kain ihram itu. Ya barangkali nahan dingin masih mampu, nahan larangan ihram itu yang sangat berat. Nggak boleh bantah-bantahan, nggak boleh melihat sesuatu yang dilarang, tidak boleh melihat aurat perempuan, walaupun itu hanya sebatas tangan, itu aurat, nggak boleh dilihat. Tidak boleh memandang dengan syahwat. Lah semacam itu kalau terlintas di satu waktu, bagaimana kita mau menahannya? Bagaimana mau menghalanginya? Nah inilah beratnya haji ifrat itu, menghadapi tantangan larangan ihram itu. Kemudian yang ketiga namanya haji qiran. Haji qiran itu adalah haji di mana seorang melakukan umroh dan haji itu dalam satu waktu. Artinya niatnya dibarengkan. Umroh hajinya dan hajinya itu dibarengkan. Jadi tidak dua kali. Maka haji sudah ditentukan caranya. Pertama tamattu, kedua ifrat, dan yang ketiga qiran. Nah, ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Masih ada orang yang nanya, aku lu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun naik haji itu wahai Rasulullah? Rasulullah akhirnya berpaling lalu menjawab, apa yang membuatmu aman kalau aku katakan ya tiap tahun? Wallahi lau kultu na'am lawajabat. Demi Allah, andaikan kalau engkau bertanya apakah setiap tahun wahai Rasulullah, lalu aku katakan iya, niscaya tiap tahun akan wajib menunaikan ibadah haji. Berat tiap tahun. Nah sekarang naik haji itu 56 juta tiap tahun. Bisa apa tidak kita? Nah, itu yang jadi masalah, nggak mampu kita. Makanya Rasulullah sampaikan, apa yang membuatmu aman, apa yang membuatmu suka? Kalau aku jawab iya gitu. Kalau aku jawab iya, niscaya itu akan menjadi wajib. Walau wajabat, dan kalau itu wajib, lamma istata'tum, pasti kamu tidak mampu. Itu Rasulullah sudah berpikir sampai ke situ. Kalau dikatakan wajib, pasti tidak mampu.
Fadharuni ma taraktukum. Oleh karena itu, biarkan yang aku tinggalkan. Yang tidak aku perintah jangan dikutik-kutik, kira-kira gitu. Biarkan yang tidak aku perintahkan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum katsiratu masailihim. Karena orang-orang terdahulu itu binasa lantaran banyak nanya. Tadi yang sudah saya sampaikan umat Nabi Musa tadi. Mereka susah lantaran pertanyaannya sendiri. Jadi kalau diperintahkan laksanakan gitu saja sesuai dengan perintah itu. Gak usah banyak nanya. Nanti umpamanya waktu itu ada diperintahkan untuk ambil air wudhu. Lalu bertanya, airnya pakai air apa ya Rasulullah? Umpamanya kayak gitu. Kemudian airnya pakai air Zam-Zam. Gimana kita di sini mau nyari air Zam-Zam? Enggak akan bisa. Mungkin kalau yang nanya itu orang dari kampung, perkampungan, di mana dia misalnya punya kebun kelapa begitu, umpamanya, lalu bertanya, ya Rasulullah, dengan air apa? Apakah dengan air kelapa, umpamanya kayak gitu. Lah nanti, wah harga kelapa jadi mahal nanti untuk ngambil air wudhu, umpamanya begitu. Jadi artinya kalau diperintahkan laksanakan saja, jangan banyak nanya karena akan menyulitkan diri sendiri. Orang-orang terdahulu itu binasa lantaran banyak nanya. Waqtilafum ala anbiyaihim, dan mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Mereka tidak taat kepada nabinya, selalu menentang dengan apa yang disampaikan oleh nabi mereka. Faida amartukum bi amrin, oleh karena itu kalau aku perintahkan terhadap suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka jalankan perkara itu sesuai dengan kemampuan kalian. Itu Rasulullah sampaikan gitu. Kalau aku perintahkan terhadap kalian untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan semampumu. Jadi kalau ada perintah, kita melaksanakan semampu kita. Enggak mampu, enggak dilaksanakan. Mampu kita laksanakan. Oleh karena itu saya contohkan, diperintahkan sholat fardu itu wajib berdiri. Kalau ada orang sholat fardu tidak berdiri, sementara dia pengen duduk sholatnya, dari rumah itu bawa kursi, dari rumah itu bawa kursi. Dan bawa aja bisa sambil jalan. Lah kok sholatnya duduk? Ya boleh dengan kursi. Umpamanya begini, takut nanti kalau rukuk tersungkur, atau takut nanti kalau sujud tersungkur tidak bisa bangun lagi, maka dia bawa kursi, kuat bawa kursi. Cuman pada saat posisi sujud mungkin nggak ada kemampuan di situ karena ada sakit, umpamanya vertigo, umpamanya gitu. Sementara pengen sholat berjamaah di masjid, bawa kursi. Maka yang wajib bagi dia adalah ketika kursinya diletakkan di situ, dia tegak di depan kursi itu. Tegak dulu, Allahu Akbar, tegak dulu di depan kursi itu. Begitu tegak di depan kursi, setelah nanti rukuk dikhawatirkan tidak bisa, maka boleh duduk saat rukuk. Saat rukuk boleh duduk. Kemudian iktidal dalam keadaan duduk lagi, sujud dalam keadaan duduk lagi, begitu seterusnya. Tapi nanti ketika posisi berdiri baca surah Al-Fatihah, tegak lagi. Nah dari rumah mampu loh bawa ini, bawa kursi. Dari rumah kursi dibawa, dipikul gitu kursinya, mampu itu. Masa sampai di masjid sholatnya duduk di atas kursi nggak mau tegak. Tegak dulu. Setelah tegak, waktu ruko umpamanya mampu ruko, ya ruko dalam posisi tegak. Tapi kalau sujud nggak mampu, waktu sujud duduk saja di kursi itu, nggak apa-apa seperti itu. Tapi yang wajib ini yang harus dituntaskan, jangan sampai tidak dituntaskan. Karena apa? Orang yang mampu berdiri, sholatnya tidak berdiri, maka sholat wajibnya menjadi tidak sah. Kenapa? Salah satu rukunnya tidak dikerjakan. Berdiri adalah rukun bagi sholat fardu, tetapi bagi sholat sunnah tidak rukun. Kita sholat sunnah boleh duduk, umpamanya gini, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjidnya dalam posisi duduk, kemudian sholat qobliyah subuhnya dalam posisi duduk, enggak apa-apa.
Karena itu sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu sangat banyak, ribuan sholat sunnah. Maka Rasulullah sampaikan, kalau sholat sunnah itu berdiri, maka akan menyulitkan orang yang pengen banyak sholat. Sehingga Umar bin Khattab ketika berjalan kemanapun beliau jalan, begitu ketemu masjid, mampir sholat dulu 1 rakaat. Pernah pada saat itu diikuti oleh sahabat yang lain, sholatnya ternyata 1 rakaat, bukan jamaah, tapi sholat dewek-dewek sendiri-sendiri. Lalu orang yang mengikuti Umar bin Khattab ikut sholat di belakangnya. Begitu sholat ternyata cuma 1 rakaat, bukan 2 rakaat, bertanya, "Aqasarta ya Amirul Mukminin? Apakah engkau ringkas sholatmu ini, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, "La huwa tatawwu." Tidak, itu adalah sholat tatawwu. Jadi sholat itu sekurang-kurangnya, sholat sunnah itu adalah 1 rakaat. Itu sekurang-kurangnya sholat tatawwu. Sholat 1 rakaat tidak harus witir. Artinya tidak hanya pada sholat witir saja sholat itu 1 rakaat. Witir kan paling sedikit 1 rakaat. Itu sholat witir. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat. Namanya witir, ganjil. Oleh karena itu Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, kalau kita di Ramadan sudah sholat witir di masjid, malamnya kita pengen sholat, karena sebelum sahur kita bangun, pengen nambah sholat, maka ada 2 opsi di dalam melaksanakan sholat itu. Pertama, langsung sholat saja dan tidak usah ditutup dengan witir. Karena sudah ditutup tadi setelah sholat tarawih. Atau opsi kedua, saya pengen sholat ini ditutup dengan witir, boleh. Begitu bangun, ambil air wudhu, sholat dulu 1 rakaat. Sholat tatawwu atau sholat sunnah 1 rakaat. Maka batal witirnya yang tadi. Kenapa? Menjadi genap. Kalau tadi ganjil ditambah 1, kan otomatis genap. Batal sholat witirnya tadi. Kemudian dia terus sholat malam. Setelah sholat malam baru sholat witir lagi. Witirnya diulang. Boleh yang seperti itu. Ada 2 disebutkan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Saya baca seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita Ramadan, kita sudah witir, jangan aku nanti ajalah witirnya, nanti malam aku mau sholat lagi, umpamanya gitu. Nggak usah, sholat witir saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan ternyata nanti malam nggak sempat witir, nggak sempat nambah yang lain lagi, akhirnya nggak benar-benar nggak sholat witir kan gitu. Padahal pahalanya bukan main besarnya sholat witir itu. Oleh karena itu ya sudah witir aja. Kalau pengen memang diakhiri dengan witir, batalkan lagi witirnya, sholat dulu sebanyak-banyaknya, ditutup lagi dengan witir. Boleh yang seperti itu. Jadi ketika Rasulullah perintahkan, itu kita disuruh melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita melakukan tidak mampu. Itu tadi contohnya. Dari rumah, saya pernah melihat di masjid, tidak di sini, ada jamaah bawa kursi sendiri dari rumah. Dipikul gitu kursinya. Sampai di situ sholat duduk dia di atas kursi itu. Padahal berdiri saat sholat fardu itu termasuk rukun dari rukun sholat. Ini kalau nggak mau ngaji seperti itu. Karena saya perhatikan setelah selesai sholat dia langsung pulang. Nggak ikut ngaji. Apa salahnya duduk saja di situ sambil nunggu sholat isya. Toh pada saat isya dia datang lagi ke masjid lagi dan sholat isya itu. Datang lagi ke masjid lagi. Lalu ada jamaah mungkin agak gerem begitu. Pas lagi sesi pertanyaan dia nanya, "Ustadz, apa hukumnya mampu tegak tapi sholatnya duduk?" Barangkali pengen nasihati orang itu mungkin. Jadi langsung saya jawablah, kalau berdasarkan kitab yang kita baca sekarang ini, hukumnya tidak sah sholatnya kalau mampu berdiri tapi nggak mau berdiri. Nggak sah sholatnya. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu ya tetap sah. Namanya belum tahu.
Karena dulu pernah sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Hakam, ketika sholat di belakang Rasulullah, ada kawannya di sebelah bersin, acing baca alhamdulillah. Yang bersin tadi dijawab oleh Muawiyah, yarhamukallah. Dijawab lagi, yahdibukumullah. Jadi pada saat bersin yarhamukallah itu tadi, orang-orang di sekelilingnya melototi dia, dipelototinya, agak ditengok gitulah, dilirik tuh melototi. Marah dia pelototi, dengan mengucapkan celakalah makmu, kayak gitu dia jawabnya. Celakalah makmu, ngapain kau melototi aku gitu. Nggak paham juga, yang lain nepuk paha. Maksudnya jangan begitu gitu kan, nepuk paha. Masih juga nggak paham. Akhirnya Rasulullah tahu itu. Kalau Muawiyah melakukan seperti itu, ditegur oleh kawan-kawannya, dipelototi nggak paham, ditepui pahanya juga nggak paham. Rasulullah tahu itu. Kenapa kok Rasulullah tahu? Karena Rasulullah itu amamuhu kawaraihi. Rasulullah itu melihat ke depan itu seperti melihat ke belakang. Artinya melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Melihat ke depan kita jelaskan. Coba di belakang sana, kita tahu apa di belakang kita? Ada yang tahu di belakang Bapak Ibu? Enggak tahu kan? Rasulullah itu melihat ke belakang jelasnya seperti melihat ke depan, walaupun tidak noleh ke belakang. Nah, itu keistimewaan Rasulullah. Wara'uhu ka'amamihi. Melihat ke belakang jelasnya seperti melihat ke depan. Jadi andaikan zaman Rasulullah itu sudah ada motor, sudah ada mobil, enggak perlu spion. Karena melihat ke belakang jelas seperti melihat ke depan gitu. Jadi Rasulullah tahu yang dilakukan oleh sahabat tadi. Tahu. Begitu tahu, apa yang terjadi? Diingatkan oleh Rasulullah. Salat itu tidak boleh ada perkataan manusia. Salat itu isinya takbir, tasbih, dan tahmid. Tidak boleh ngomong dengan manusia. Yarhamukallah, ia ngomong dengan orang yang membaca alhamdulillah. Yang membaca alhamdulillah, yahdibukumullah, itu ngomong dengan orang yang mengucapkan yarhamukallah. Maka tidak boleh sholat di dalamnya ada kalamun adamiyun, ucapan manusia. Tapi Rasulullah tidak menyuruh ngulang sholatnya, padahal waktunya masih ada. Andaikan itu batal, pasti Rasulullah akan suruh sholat. Contohnya lagi, ketika ada orang Arab Badui sholatnya salah, Rasulullah sampaikan, sholli anta lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Sholat lagi, tegak lagi. Rasul sampaikan, sholli anta lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Sampai berulang-ulang suruh sholat terus belum sholat. Akhirnya orang tadi ngomong, alimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah gimana sholat yang benar. Baru disampaikan oleh Rasulullah cara-caranya yang benar. Jadi ketika Rasulullah suruh seperti itu, ajari seperti itu, artinya sholatnya tidak sah. Akan tetapi pada Muawiyah tidak disuruh ngulang sholatnya, artinya sholatnya sah. Kenapa? Karena memang tidak tahu. Jadi kalau dari rumah bawa kursi, kemudian sampai di sini sholatnya duduk, lantaran tidak tahu, ya tetap sholatnya sah. Tapi begitu dikasih tahu dan sudah tahu, masih tetap seperti itu, membuat sholatnya jadi tidak sah. Kenapa? Karena sudah tahu tidak mau melaksanakannya. Jadi itu Rasulullah perintah kita untuk melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya disampaikan, idza amartukum bi amrin fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintah terhadap suatu perbuatan, suatu perkara, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ketika dilarang, tidak ada satu yang boleh dilakukan. Kalau dilarang, tidak ada boleh satu pun dilakukan. Oleh karena itu beliau sampaikan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu.
kalau aku larang maka jauhi. Jangan ada satupun yang pengen dikerjakan. Umpamanya berjudi dilarang, minum khamr dilarang, berzina dilarang. Di antara 3 larangan ini mungkin ada yang usul, ya Rasul, kalau berzina dikit aja kira-kira boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kalau dilarang enggak boleh ditawar sedikit pun kalau dilarang, enggak boleh. Lalu turun ayat fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu di mana pertanyaanmu itu akan justru membuat dirimu sulit. Jangan bertanya. Kapan kita tidak boleh seperti itu? Ai lam amurkum bil amali biha. Maksudnya pertanyaan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah lalu ditanya oleh orang itu, enggak boleh yang seperti itu karena akan menimbulkan kesulitan. Wa hadzana yukhasun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini adalah khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang enggak ada lagi. Larangan ini khusus. Amma ba'da an istaqarratis syari'atu, adapun setelah syariat itu sudah tetap, sudah kokoh, wa amina minaz ziyadati fiha, dan sudah aman dari tambahan syariat yang lain, jalan nahyu bijawali sababi, maka hilanglah larangan itu bersamaan hilangnya sebab. Jadi sebabnya kita tidak boleh bertanya sesuatu yang tidak perlu tadi itu lantaran syariat belum tetap. Andaikan pada saat itu Rasulullah jawab iya, niscaya kita setiap tahun akan menunaikan ibadah haji. Tapi karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah ibadah haji itu wajib seumur hidup sekali dengan catatan manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu maka cukup naik haji itu adalah setahun sekali. Ustadz, kok Ustadz 3 kali umpamanya kayak gitu? Itu yang wajib yang pertama. Yang kedua kemarin bukan haji untuk saya tapi badal untuk mertua. Yang ketiga bukan haji untuk saya tapi badal untuk orang tua sendiri. Jadi haji saya itu adalah yang pertama. Kalau seandainya haji yang kedua gimana? Tidak wajib, itu haji sunnah namanya. Karena yang wajib yang pertama. Kalau sudah wajib yang pertama, itu tidak ada wajib yang kedua. Kalau seandainya yang kedua dijadikan wajib, berarti yang pertama gugur. Contohnya gini, ketika Bapak sholat, begitu ke masjid, asar, karena terlambat, orang udah pada pulang, nggak ada orang, sholat asar sendirian. Begitu sholat asar sendirian, tiba-tiba ada berapa orang, 10 atau 20 orang datang nak sholat juga. Bapak udah selesai sholat. Akhirnya apa? Orang itu sholat berjamaah. Bapak batalkan sholat tadi, ikut sholat lagi. Sholat asar. Jadi membatalkan yang pertama karena ingin sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tahu sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Jadi milih yang banyak daripada yang sedikit. Boleh membatalkan seperti itu. Membatalkan sholat karena sendirian, lantaran pingin berjamaah, sholat sendiriannya dibatalkan. Jangan terbalik. Sudah sholat berjamaah, kemudian sholat sendirian lagi. Itu jamaahnya batal. Yang ada sholat sendirian. Itu namanya orang merugi yang seperti itu. Dapat banyak kok malah nyari yang sedikit gitu. Jadi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah hampir jam 6. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Iya. Dan juga kita niatkan untuk orang-orang lain yang mungkin saudara kita dan lain sebagainya. Dan terima kasih Ustaz, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab. Umrah di sini adalah
termasuk ibadah sunnah, kecuali umroh pada saat kita haji tamattu, namanya umroh wajib. Dan ketika kita haji tamattu, kita sudah melaksanakan umroh wajib itu. Berikutnya adalah sunnah. Apakah boleh kita melakukan umroh berkali-kali? Ulama di sini menyampaikan pendapatnya dengan berbeda pendapat. Ada yang berpendapat umroh itu cukup sekali. Ada yang berpendapat umroh itu boleh berkali-kali dengan syarat. Ada yang berpendapat umroh itu boleh berkali-kali tanpa syarat. Umroh yang berkali-kali dengan syarat gimana? Syaratnya ketika seseorang umroh, begitu selesai dia sa'i, itu kan tahallul, gunting rambut. Yang digunting tidak 2 atau 3 atau beberapa helai, tapi digundul. Maka umroh berikutnya adalah ketika rambutnya sudah tumbuh lagi. Gitu, sudah tumbuh lagi. Nanti kalau barusan tadi pagi digundul habis, sore mau umroh lagi, rambut yang mana yang mau dipotong ini? Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada tanpa syarat. Karena apa? Yang dipotong cuman 3 helai rambut. Oleh karena itu, hari ini dia umroh, besok lagi dia umroh, besok lagi dia umroh, mumpung masih ada di tanah haram. Karena apa? Kalau nanti nunggu 40 hari baru umroh, maka dikhawatirkan biayanya akan membengkak dan tidak bisa. Maka yang seperti itu juga boleh. Oleh karena itu, pertanyaan bolehkah umroh berkali-kali? Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan boleh umroh berkali-kali. Tapi kalau ngikut Rasulullah tidak pernah umroh berkali-kali seperti kita umroh. Andaikan Rasulullah itu umroh berkali-kali, maka dikhawatirkan nanti menjadi wajib umroh berkali-kali itu. Dikhawatirkan seperti itu. Rasulullah hanya menunjukkan begini loh caranya umroh. Ternyata umroh itu sama dengan menunaikan ibadah haji. Bedanya kalau haji itu di Arafah dan di Mina. Itu bedanya. Tapi kalau umroh nggak perlu tidur di Arafah, nggak perlu tidur di Mina. Jangan nanti Bapak, wah ini umroh nih, mumpung di sini, akhirnya pergi ke Arafah sana, tidur di sana. Nah, diciduk oleh tentara sana nanti itu, ngapain tidur di situ. Nah. Jadi perbedaan antara umroh dan haji itu hanya di Arafah. Al-hajju huwal Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Jadi jawabannya umroh berkali-kali boleh, tapi dengan syarat itu tadi, tidak menyulitkan diri. Tapi kalau menyulitkan diri tidak boleh. Kenapa? Sekarang umroh itu sepertinya sudah ada diatur harus menggunakan kartu nusuk. Kalau tidak kartu nusuk, ada aplikasi nusuk di dalam HP kita. Maka ketika nanti kita pengen umroh, begitu mau tawaf di bawah itu ditunjukkan kartu nusuk dalam posisi kita pakai kain ihram. Jadi sekarang ini di Masjidil Haram pengen tawaf di bawah itu nggak bisa kalau kita nggak pakai kain ihram, nggak bisa. Kecuali waktu musim haji, maka boleh tawaf di bawah pakai pakaian biasa. Kalau itu tawaf ifadah, karena tawaf ifadah tidak harus pakai pakaian ihram. Tapi kalau untuk tawaf biasa bukan tawaf ifadah, untuk umrah itu wajib pakai pakaian ihram. Makanya kalau nanti mau turun ke bawah atau mau masuk ke lantai 1, itu akan di stop oleh askar dan ditunjukkan ke atas. Jadi kita disuruh tawaf di atas, lantai 2 minimal. Lantai 2, lantai 3 atau lantai 4. Kalau saya lebih senang di lantai 4 yang paling atas. Kenapa? Naik lift juga nggak repot kok. Tinggal duduk saja di situ, langsung bilang sama penjaganya.
Kayak gini aja. Kalau nggak bisa, berarti lantai 4. Nanti dipencet lantai 4, kita naik ke lantai 4 di situ. Jadi nggak usah khawatir, akan sampai ke sana nanti. Nah, jadi boleh umroh berkali-kali. Selagi di sana kan sayang kalau seandainya hanya sekali umroh wajib itulah. Sayang kan? Dan bahkan ada yang pengen umroh berkali-kali tapi nggak tahu caranya. Akhirnya saya diajak, saya bilang, kalau saya diajak, ya tolong dibiayai ongkos mobilnya. Berapa ongkos mobilnya waktu itu? Waktu itu pulang pergi 2 real. 2 real itu sama dengan berapa? Waktu itu 2 real kurang lebih sama dengan 5.000 rupiah. Kalau sekarang bukan 2 real, 5 real kalau sekarang. Naik. Beda kayaknya naik sekarang tuh. Orang biasa buah-buahan anggur itu sekilo biasanya 5 real, sekarang sekilo menjadi 15 real. Di tempat kita jus buah, berapa jus buah kita ini segelas? Paling 10.000 dah, atau 12.000. Di sana 15 real, 1 real 5.000. Berarti 75.000 harganya. Wah, pinter sekarang penjual di sana nih. Orang Indonesia ini paling rame nih. Langsung dibilang 75 Jokowi, 75 Jokowi. Jadi 75.000 pakai uang Jokowi. Jadi pakai duit kita mau dia. Tapi duit yang besar-besar pakai 5.000-an nggak mau dia. Karena nggak ada nilainya barangkali gitu. Jadi gitu Pak. Boleh setiap sering-sering boleh, tapi ada 3 macam tadi itu. Di antara yang kedua adalah syaratnya. Yang pertama syaratnya harus rambutnya sudah tumbuh kembali. Oleh karena itu disunahkan 40 hari sekali boleh melakukan umroh gitu. Mungkin yang lain silakan itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz katakan bahwa ada sahabat Nabi yang disuruh mengulang sholatnya sampai 3 kali. Dianggap sholatnya yang pertama, yang kedua sampai 3 kali itu dianggap belum sholat. Maka orang itu berkata kepada Nabi, ini ya Rasul, sholat aku ini adalah sholat yang terbaik, sholat yang khusyuk. Jadi kalau dikatakan aku ini belum sholat, dianggap belum sholat, tolong tunjuki aku ya Rasul, di mana sholatnya sholat aku ini. Nah, tolong nasihat Rasul itu apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam Al-Muhadzab fi Syafi'i yang saya baca di dalam kitab itu, orang itu tidak pernah mengatakan ini sholatku yang terbaik, tidak. Tidak ada di situ perkataan seperti itu. Yang ada langsung saja dia tanpa membantah. Sholli anta lam tusalli. Sholatlah kamu belum sholat. Ngulang lagi. Sudah salam. Sholli anta lam tusalli. Sholat kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, kalau sholat itu, dikatakan begitu, maka rukuklah dengan rukuk yang sempurna. Gimana rukuk yang sempurna diajarkan Rasulullah? Rukuk yang sempurna itu adalah tangannya memegang lutut, tidak memegang betis. Kan ada kadang-kadang orang itu sholat itu, kakinya yang dipegang betis, untung betis. Kalau nggak dipegangnya mata kaki. Kenapa? Katanya sholat itu adalah olahraga gitu kan. Jadi waktu itu yang dipegang mungkin bukan lututnya, maka dikatakan rukuk itu kalau tangannya megang lutut. Kemudian posisi kakinya lurus, bukan nongol ke depan. Ada kadang-kadang megang lutut tapi nongol ke depan tanpa ada udzur. Kalau ada udzur nggak apa-apa. Umpamanya gini, memang kakinya nggak bisa diluruskan, orang jalan aja
Apa dengkulnya maju ke depan jalan. Mau sholat ya nggak bisa, mau ditekan ke belakang. Oleh karena itu Rasulullah ajarkan kepada orang itu kalau rukuk pegang lututnya dan diluruskan lututnya. Lalu punggung itu dengan leher serta kepala itu lurus. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi di dalam kitab Al-Muhadzab menjelaskan lurusnya itu andaikan diletakkan air di atas punggung itu airnya tidak lari kemana-mana. Itu dikatakan lurusnya seperti itu. Kemudian pada saat sujud dijelaskan juga oleh Rasulullah, sujudlah yang sempurna. Gimana sujud sempurna itu? Sujud sempurna itu adalah riwayat Wa'il bin Hajar itu ketika sujud yang sempurna, ketika meletakkan mau sujud itu lututnya dulu baru tangan, lututnya dulu baru tangan, baru kening, lututnya dulu. Tapi kalau riwayat Abu Hurairah boleh tangan dulu baru lutut, boleh. Yang tidak boleh itu kalau mau sujud kening dulu. Itu nggak boleh, kening dulu, nanti bisa jatuh nanti. Yang nggak boleh seperti itu. Lutut dulu, baru tangan, baru kening. Itu namanya mengikuti yang dilihat oleh Wa'il bin Hajar. Yang dilihat oleh Abu Hurairah, tangan dulu, baru lutut. Artinya kedua-duanya boleh. Kalau saya lebih suka lutut dulu, baru tangan. Kemudian anggota sujud itu ada 7, walaupun yang 2 gabung. Apa itu anggota sujud ada 7? Yang pertama kedua lutut, yang ketiga, yang kedua kaki. Jadi kedua kakinya harus kena tempat sujud, nggak boleh sujud kakinya diangkat, nggak boleh. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang keenam kedua tangan. Yang keenam kedua tangan. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ke-7 kening. Kening itu diikuti dengan hidung. Jadi sempurnanya sujud adalah ketika kening ini sujud, maka hidungnya juga nyentuh tempat sujud. Lalu gimana kalau hidungnya tidak nyentuh tempat sujud? Cuman kening yang bagian atas yang sujud, kening bagian atas. Jadi hidungnya nggak kena karena bagian atas. Gimana yang seperti itu? Tetap sholatnya sah selama keningnya nyentuh tempat sujud. Yang tidak sah itu karena takut di sini hitam, maka ditekan oleh tangan. Jadi kening ini antara kena dan nggak kena. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak usah takut. Kalau memang kita ini ditakdirkan kening kita hitam oleh Allah, ya biarkan saja. Tapi kalau seandainya sengaja dihitamkan, itu yang tidak boleh. Sengaja dihitamkan yang nggak boleh. Iya, pokoknya ditekan. Ketika sujud ini tangan tidak ada fungsi sama sekali. Jadi bertumpu kepada kening waktu sujud itu. Maka yang seperti itu akan hitam lama-lama di sini. Sementara muka kita itu adalah bagian yang sangat terhormat. Oleh karena itu Rasulullah paling tidak suka ketika melihat ada orang yang sengaja menghitamkan keningnya. Rasulullah nggak suka itu. Kenapa? Nanti dalam hatinya pasti dia akan berbunyi dalam hatinya biar dikatakan sebagai orang yang rajin sujud. Dan Rasulullah nggak ada riwayat manapun keningnya hitam, nggak ada. Rasulullah tuh keningnya tidak hitam, bersih, mulus, enak dipandang, tidak hitam. Berarti Rasulullah ketika sholat itu tidak menekan beban badan ini dengan kening. Itulah kenapa ketika kita sujud, tangan kita ini sambil menahan. Jadi kening ini cukup menempel di tempat sujud. Tapi yang nahan berat badan adalah tangan kita. Oleh karena itu, itulah tidak boleh kita sujud kening dulu.
Kalau sujud kening dulu nanti malah tambah sakit kening kita. Jadi seperti itu Pak. Jadi sujudnya supaya sempurna, rukuknya supaya sempurna. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sujud yang sempurna seperti apa dan rukuk yang sempurna seperti apa. Barangkali itu. Masih ada lagi yang bertanya. Apakah itu ada dosa yang kita lakukan? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama tadi apa? Sholat mutlak Pak. Sholat sunat mutlak. Oh, sholat sunnah mutlak ya, baik. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dilakukan kapan saja, kecuali 5 hal. Boleh dilakukan kapan saja kecuali waktu yang 5. Ini sholat sunnah mutlak. Kapan yang 5 itu? Pertama, jangan dilakukan setelah sholat subuh. Yang kedua, jangan dilakukan sebelum matahari terbit 1 atau 2 tumbak. Yang ketiga, sholat mutlak jangan dilakukan di tengah hari, kira-kira 7 menit sebelum masuk waktu duhur, kecuali hari Jumat. Dan yang keempat, jangan dilakukan setelah sholat asar. Dan yang kelima, jangan dilakukan pas matahari terbenam. Pas matahari terbit nggak boleh, pas matahari terbenam juga nggak boleh. Ini 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak tadi. Kapan saja boleh. Usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nanti setelah sholat syuruk boleh kita mau sholat mutlak. Atau nanti tiba di rumah langsung sholat lagi, boleh kita sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu kapan saja, di mana saja, tapi syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Suci badan, pakaian, tempat itu semuanya harus dipenuhi. Ini. Kemudian yang kedua, sumpah. Ketika kita bersumpah dan tidak kita jalankan sumpah itu, maka kita berdosa. Lalu bagaimana cara menebusnya? Menebusnya menurut kitab ini dengan kifarat, dengan membayar denda. Apa bayar dendanya? Bayar dendanya adalah membebaskan budak. Sekarang nggak ada budak, walaupun dibebaskan budak Jambi tetap budak. Nggak bisa bebas-bebas ya, dibebaskan tetap budak. Lalu gimana caranya? Diganti dengan puasa. Karena membebaskan budak tidak ada, maka ganti dari kifarat adalah puasa. Maka ibu berpuasa untuk mengganti kifarat lantaran melanggar sumpah tadi, melanggar janji tadi. Jadi seperti itu Bu, barangkali kita tutup dengan doa. Udah waktu masuk suruk kita. Oh tidak melakukan sesuatu. Kamu mencuri, aku mencuri, sumpah mencuri. Ya kalau memang itu sumpahnya adalah benar, itu kan sumpah untuk terhadap sesuatu, untuk melakukan sesuatu kan. Maka kalau sumpahnya itu ternyata dilanggar oleh dia, aku nggak mencuri, ternyata dia adalah mencuri, ya itulah yang kena kifarat tadi itu. Kalau memang tidak mencuri berarti nempati sumpah dia, tidak melanggar sumpah. Artinya dia tidak melanggar sumpah. Wallahi aku tidak mencuri. Dan memang dia tidak mencuri, nggak melanggar sumpah. Tetapi ternyata dia mencuri, ya itu melanggar sumpah yang seperti itu. Maka sumpahnya itu melanggar, ucapannya itu melanggar apa yang dia lakukan. Itu namanya melanggar. Ketika melanggar sumpah, itulah tadi ada dendanya. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da
ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat.